A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan kembali untuk bertemu di IG Live Self Inquiry and Philosophy, di mana kita akan berbincang secara santai namun mendalam dan ekspansif, dalam arti temanya bisa apa saja, tapi lensa yang kita gunakan untuk mempercakapkan tema itu adalah dua, yaitu filsafat dan self inquiry. Jadi bersama Bang Dame dan saya, Arif, kita akan mengamati banyak fenomena, banyak topik melalui lensa dua itu. Ini sering diulang-ulang, tapi untuk menekankan pentingnya, aku tidak bosan-bosan mengulangnya karena selalu dalam episode baru ada formulasi baru gitu. Jadi yang belajar di sini kita saling belajar. Saja memang yang banyak ngomong akan aku dan Bang Dame. Singkatnya, filsafat adalah sebuah pendekatan terhadap realitas untuk mengenal realitas sebagaimana adanya. Jadi bukan katanya, bukan berdasarkan ini itu, tapi sebagaimana adanya. Realitas itu sendiri. Kalau teman-teman baca buku filsafat akan menemukan banyak sekali istilah yang di belakangnya itu sendiri gitu. Benda itu sendiri, Tuhan itu sendiri, realitas itu sendiri, itself gitu. Nah, itu sebenarnya orientasi utama dalam filsafat untuk mengetahui apa sih sebenarnya segala sesuatu itu, hakikat dari segala sesuatu. Jadi memang orientasinya keluar ke objek, tapi objek ini dipreteli sampai akarnya. Hanya untuk bertemu bahwa sebenarnya akar dari segala sesuatu adalah pencari itu sendiri gitu. Jadi filsafat yang punya unsur kritik terhadap ini sebenarnya siapa sih yang mengenali realitas? Ujung-ujungnya ke situ juga gitu ya, Bang Dami. Dan mengenai siapa, mengenai subjek inilah permasalahan utama dalam self-inquiry. Namanya aja self-inquiry, mengenal diri, meneliti diri, memeriksa diri. Jadi ketika kita meneliti segala sesuatu, kita jangan lupa untuk bertanya sebenarnya siapa yang meneliti ini? Apa hakikat dari sang peneliti itu sendiri? Apakah ada keterlibatan dirinya di dalam memilih objek yang ini harus diteliti dan bukan objek yang lain gitu kan. Apakah mungkin karena ada unsur kemarahan, unsur kepentingan sehingga dia lebih mementingkan objek ini untuk diteliti terlebih dahulu. Jadi balik lagi kepada subjeknya, bentar-bentar. Ternyata aku pun terlibat di dalam penelitian itu. Jadi ketika kita marah, kita jangan langsung menyalahkan objeknya gitu. Filsafat mungkin akan meneliti kenapa objek ini menimbulkan masalah, marah. Tapi kalau self inquiry akan bertanya, siapa sebenarnya yang marah gitu. Dalam diriku ada apa sehingga marah itu terinduksi. Nah, untuk episode kali ini sebenarnya bisa dilihat sebagai lanjutan dari episode sebelumnya ya, Bang. Episode sebelumnya yaitu episode 97, sekarang sudah 98, alhamdulillah. 2 episode lagi 100, ya tunggulah episode 100 itu ada surprise. Kenapa disebut lanjutan dari episode sebelumnya? Karena kita sebelumnya membahas tanda-tanda. Betapa segalanya itu tanda-tanda gitu. Dunia tercipta atas tanda-tanda, makna-makna, arti-arti, lambang-lambang, simbol-simbol. Kita baru keluar aja ngelihat keset tulisannya welcome gitu kan. Keluar lagi, naik motor, banyak rambu lalu lintas. Jadi tanda-tanda di mana-mana. Terus brand mahal.
merek yang kita suka, atau mungkin idola kita, itu kan juga tanda kita menunjukkan antusiasme atau favoritas kita terhadap idola kita dengan menggunakan baju yang menunjukkan kita itu memang suka idola itu, gitu kan. Aku suka The Beatles, aku pakai baju The Beatles, gitu. Jadi dengan aku menggunakan baju The Beatles, aku memberikan pesan kepada sekitarku bahwa aku adalah fans The Beatles, gitu kan. Nah, kenapa kita bahas tanda-tanda? Ini maaf ya agak panjang karena kayaknya ini pembicaraan yang seru gitu. Kita bahas tanda-tanda di episode sebelumnya karena kita menilai bahwa memang kalau anak muda, terutama Gen Z, mau diajak untuk berkontemplasi lebih mendalam tentang hidup mereka, itu bisa kita awali dari penelitian atas tanda-tanda di sekitar kita, gitu ya. Ya, anak muda itu paling peka terhadap tanda-tanda, setidaknya di generasi mereka, gitu, yang berhubungan dengan budaya populer. Misalnya, aku pakai baju merek tertentu, itu sudah langsung diasosiasikan dengan kelompok di daerah tertentu. Anak Jaksel, anak Jaktim, anak Bandung, anak Jogja pakai apa, terus kesukaan mereka apa, terus di Spotify itu playlistnya lagu-lagu apa, sampai segitu Bang. Jadi semuanya itu menjadi tanda-tanda yang berarti sesuatu gitu. Nah, sekarang kita meluaskan dan pada saat yang sama mendalamkan tentang tanda-tanda itu, kita akan membahas secara partikular tanda yang paling familiar dengan kita, yang kita semua punya, yang seringkali lebih sering digunakan oleh orang lain ketimbang kita, ya kan? Orang lain lebih sering menggunakan nama kita ketimbang kita gitu. Orang lain memanggil kita kan dari namanya gitu. Kita tidak menyebut nama kita dengan nama gitu. Aku misalnya, kata ganti aku yang kugunakan kan bukan Arif. Meskipun ada beberapa yang melihat dirinya dari sudut pandang ketiga gitu. Jadi Arif itu sebuah nama. Kita akan bahas nama. Karena nama ini terlalu familiar ya, tampaknya lagi-lagi ini menjadi tema besar ya, atau jaring yang selalu ada di background dari setiap pembahasan kita Bang, yaitu kita mencoba untuk membahas apa yang sudah dianggap biasa. Jadi bukan lagi taken for granted gitu. Sekarang adalah nama. Dulu kita bahas keluarga, kita dulu bahas derita gitu. Itu udah dianggap hal-hal sehari-hari, tapi sekarang kita buat itu jadi asing. Sehingga menarik untuk dibahas, menarik untuk didalami. Kita tidak sambil lalu aja gitu. Nah, terus nama ini apa sih sebenarnya? Kita sering menggunakan istilah-istilah kayak atas nama, gitu kan, on behalf of gitu. Jadi yang hendak dibahas di sini adalah nama ini sekedar kata atau ada sesuatu di baliknya gitu. Karena kayaknya kita sudah tadi karena familiaritas jadi meremehkan nama. Misalnya tadi kalau aku nyebut brand tertentu atau Rolls Royce gitu kan, itu langsung wow gitu. Jadi nama brand, nama merek tertentu yang diucapkan itu langsung menginduksi sebuah konsep di pikiran kita. Dan konsep tersebut itu mengatur kita gitu. Jadi nama bukan sekedar nama, tapi ada bobot tertentu yang menampar kita, mungkin bahkan malah membuat kita terpana gitu kan. Seorang kekasih misalnya, dia seorang pecinta, mendengar kekasihnya, nama kekasihnya aja udah menggetarkan gitu kan. Jadi nama ini mempunyai kekuatan. Nah itu yang mau kita eksplorasi lebih lanjut gitu Bang. Bagaimana nanti kalau di agama ada istilah dengan menyebut nama Allah gitu. Itu nanti akan ke situ gitu. Atau aku menyebutkan di caption pertemuan ini atas nama bangsa Indonesia gitu.
Jadi seakan-akan ini kan yang menulis cuman segelintir orang, tapi dia membawa serta bangsa gitu di dalam teks proklamasi kan. Nah gitu loh. Jadi yang hendak dilakukan di sini adalah kita mengapresiasi, menyadari realitas makna itu. Jadi nama. Jadi kita nggak lagi bertanya, oh nama nih, apa sih sebenarnya di balik nama gitu. Tapi kita juga menyadari bahwa nama itu punya realitas tersendiri. Itu aja dari aku. Semoga bisa memicu pembahasan kita pada malam hari ini. Kepada Bang Dame dipersilahkan. Ya, terima kasih Bang Arif. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali berdiskusi di IG Live Suaguru. Insyaallah kita continue istiqomah. Kita di sini membahas, mendialogkan tema-tema yang esensial ya, yang most important, yang fundamental. Semoga teman-teman yang hadir bisa mengambil inspirasi darinya, dan juga bagi yang belum hadir saat ini bisa menonton di YouTube-nya. Hormat kita juga pada guru-guru yang hadir sebagai cahaya menerangi intelek kita, hati kita. Dalam Islam, guru yang sangat dihormati Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Suaguru memfasilitasi tema-tema yang esensial, maunya sih untuk anak muda gitu, tetapi ternyata yang suka nonton banyak yang orang-orang dewasa juga gitu. Tapi tema ini sebenarnya tema yang sangat abadi gitu. Salah satu tema yang kita diskusikan betul-betul adalah apa arti nama, apa arti sebuah nama gitu ya. Nah, di caption itu pertanyaannya Juliet ya, Arif ya. Nah, tadi saya lagi nyari-nyari satu buku yang judulnya luar biasa nih Bang Arif nih. Kelihatan nggak? Oh iya, The Names. Cukup tebal ya. Iya. Jadi judulnya ini English itu The Name and the Named. Gitu. Jadi nama dan yang empunya nama. Jadi nama dan yang dinamakan. Jadi saya dipanggil namanya itu Dame atau Arif gitu. Tapi yang di-refer kemana gitu. AIR itu sebuah nama untuk satu yang dinamakan realitas yang diminum sama Arif tadi. Jadi in Indonesian language gitu. Jadi air itu nama. Jadi Dame itu nama, batu itu nama, setan juga nama gitu ya. Jadi setiap hari kita menggunakan ini. Aku itu juga nama sebetulnya. Aku. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada fi'il, ada isim, ada juga huruf gitu. Jadi isim gitu. Suka diberitahu juga kata benda. Tapi dalam konteks ini kita mau membahas nama dalam arti universal gitu. Jadi tahap awal kalau kita selidiki ada nama sebuah panggilan atau sebuah simbol, tapi ada realitas yang direfer kepada sebutan itu. Jadi makna pertama secara umum kita paham secara intelektual, nama adalah huruf atau kata atau sebuah panggilan. Kata kan juga simbol. Kalau dulu huruf Romawi kan 1, 2 garis gitu kan, huruf angka Romawi gitu, titik gitu. Jadi nama adalah huruf, kata, dia jadi simbol dalam bahasa. Tapi kita mau cari nih sebuah
panggilan, sebuah simbol ini yang dimaksud yang mana. Jadi ada nama sebagai panggilan, dia jadi simbol, dia menjadi sebuah huruf atau kata, tapi ada yang punya nama itu, yaitu the name, gitu. N-A-M-E-I, ada D-nya gitu, yang punya nama. Jadi nama sebagai huruf, nama sebagai panggilan. Terus nama ini kan juga jadi perbincangan kita dalam sosial, itu banyak sekali nama-nama yang identitas. Jadi nama dalam konteks ini identitas sosial. Dia ayah saya, dia ibu saya, dia presiden. Itu juga nama, dia menjadi identitas sosial. Kalau yang pertama tadi kan dia sebuah huruf, dia menjadi panggilan pada sesuatu, ya panggilan pada sesuatu. Ini kita urai aja sampai nanti kita ketemu yang punya nama itu. Jadi nama pada level ini masih sebuah simbol, sebuah panggilan. Tapi juga nama itu juga menjadi spesifik atau unik, itu menjadi sifatnya sesuatu, Bang. Saya panggil dia misalnya, maaf ya, ini istilah yang biasa ya, si botak gitu, karena memang si gendut, si kurus gitu kan, si ganteng, si buruk rupa gitu kan. Itu juga jadi dikait nama menjadi karakter tertentu dari sesuatu yang kita create gitu. Ya tadi identitas sosial, ada ya kita misalnya di HP kita, oh Arif apa nih? Oh Arif Batak gitu kan maksudnya. Untuk Arif kurus gitu, Arif dugem gitu, kalau teman dugem gitu. Jadi kita tambahin identitas untuk menunjukkan refernya kemana secara khas. Itu nama yang ini masih di-create gitu. Sudah ada 3 itu Bang ya. Jadi ini pernah juga ini kita kulitin gitu. Ini belum yang dinamakan ya, belum yang punya gitu. Ini masih yang menjadi simbol atau panggilan ataupun yang disematkan pada identitas tertentu. Kayak tadi dia adalah peran tertentu, presiden, wali kota. Oh dia wali kota gitu. Wali kota datang nih gitu. Jadi di dalam tulisan. Nah lalu ada nama menjadi sifat khas dari experience, maujud. Sifat khasnya nggak pernah berubah. Jadi nama dimaknai sebagai sifat khas gitu. Tadi kan ada air, itu sebuah huruf, sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Water in English, cai, banyu. Tapi yang dirujuk kepada satu realitas, yaitu sebuah benda, sebuah eksistensi yang punya sifat cair, bening, menyegarkan, menghilangkan haus, berbeda dengan sifat yang membakar, bercahaya, itu api namanya. Jadi nama itu, nama maknanya ini mulai spesifik, udah mulai nempel pada yang dinamakan, yaitu karakter khas. Nah, karakter khas dari sebuah eksistensi itu bukan kita yang bikin, bukan disepakati, bukan disematkan. Tapi dia datang dari sifat dari realitas itu. Nah, kalau yang secara fisik itu, realitas fisik kita mudah untuk saling konfirmasi. Yang cair, bening, menyegarkan itu, yaitu kalau di hurufnya katanya air, gitu, diberi kata air. Api, sifat khas api membakar, bercahaya. Tapi ini nanti jadi digunakan untuk apa? Ketika Musa bertemu Tuhan, Bang Arif. Musa ketemu Tuhan dalam kisah di Al-Quran, kitab suci, bertemu api. Orang Jepang itu ada di Parsi, di Persia, itu kita kenal dulu ada namanya penyembah api. Di karakter api itu diturunkan
yang agung itu diturunkan menjadi satu simbol karakter dari satu realitas dikenal banyak orang, yaitu api membakar bercahaya gitu ya. Jadi nama di sini mulai mendekati the name yang punya nama gitu. Nah itu jadi tadi ada satu, ini kita bahas akan tadi kata dan huruf, sebuah panggilan, identitas sosial, karakter khas yang kita alami dari sebuah sifat sesuatu, sifat orang gitu kan, si kurus, si gendut gitu misalnya. Tapi kalau ini sudah sifat khas dari eksistensi, kayak air, angin, udara, kan gitu, space gitu. Ini masih akal menemukan. Inilah kerja filosof. Sebetulnya ini yang disebut definisi yang komplit. Nama dalam makna ini itu adalah definisi filosofi, bukan definisi translate gitu kan. Ada kan terjemahan, apa itu water? Air, itu terjemahan, bukan definisi logik dalam perspektif Aristotelian gitu. Nah, ketika kita sudah mulai mengenali nama itu, maknanya adalah sifat khas dari sebuah eksistensi. Sifat khas dari suami saya apa ya gitu, belum tentu kenal loh gitu. Karena nanti kalau kita bicara yang non fisik, metafisika, sifat atau sifat khasnya Tuhan pengasih, maka dia dikasih nama kasih, yaitu bahasa Arabnya Rahman. Sifat khasnya Tuhan, ya, wujud ilahi itu adil gitu, keseimbangan, maka dikasih nama Al-Adil. Sifat khasnya Tuhan itu mengetahui, maka dikasih Al-Ilm gitu. Kalau dalam tradisi Hindu misalnya, atau spiritual atau Hindu, ada Brahma Nirguna, ada Brahma Sahuna, pencipta yang menampil secara personal, Sahuna. Ada Brahma, ada Wisnu gitu. Sifatnya apa? Mengatur, mengelola. Narayan ada juga Siwa gitu, destroyer gitu. Bahkan kalau di komputer itu kan harus kasih kode-kode kan. Bahkan nama-nama di dalam hukum kimia gitu Bang Arif ya. Udah lupa itu. Iya betul. Kimia. Periodic table. Iya. Itu kayak gitu-gitu kan, karena dari sifat khasnya dikasihlah simbol yang mendekati. Jadi nama, panggilan, huruf, sebutan, sifat khasnya itu sudah mulai nempel Bang sama realitasnya. Ini itu ya. Nah yang ke-6 yang berikutnya lah, nggak tahu teman-teman nyatat nggak ini. Jadi nama itu bukan lagi sifat khas, tapi realitasnya sendiri. Aku adalah huruf, kata. Realitasnya mana aku itu? Apa kira-kira yang paling tepat di refer kepada kata atau nama aku? Atau dia? Kalau dia diturunkan pada karakter khas, ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggris, he or she, atau kalau di Vedanta namanya dead, you are dead gitu. Itu refer kemana? Jadi kita di sini salah satu pemahaman yang sangat tajam dalam diskusi malam ini adalah kalau kita menggunakan satu kata, sebuah kata yang nama itu merefer nggak sembarangan. Kata kafir misalnya, kata kafir
Ini kan banyak orang seenaknya tuh bikin definisi gitu. Oh kafir pokoknya beda, bukan Islam gitu. Kita rujuk dulu pada teks Arab, tertutup, ignorant gitu. Jadi mereka yang para filosof perennialis Bang Ari, bukan filsafat Barat. Filosofi itu banyak mengembalikan makna-makna asli yang pas, tepat untuk kata-kata yang sudah mengalami reduksi. Ya nggak Bang Ari? Religion, din gitu. Oh di Quran itu bahasa Arab, Quran bahasa Arab, bahasa Arab juga, atau bahasa Sanskrit, Upanishad gitu kan, atau bahasa Parsi, buku apa, kitabnya Masnawi, Rumi kan Parsi katanya. Ya. Nah jadi nama itu bukan cuma satu kata juga, tapi bisa rangkaian kata itu jadi nama juga. Jadi di sini mulai kita dapat nama ada sebagai pada level bawah itu panggilan atau verbal atau huruf, tapi dia juga makna yang mendekati yang dinamakan. Maknanya sendiri adalah nama. Sampai kepada, oh pengalaman saya tentang cair, bening, menyegarkan, khas itu terekam dalam kesadaran saya. Oh itu disebut air bahasa Indonesia. Jadi dalam hal ini Bang Ari, nama itu menjadi wajah juga, menjadi face. Nama juga menjadi tanda gitu. Ya. Seluruh alam ini tanda-tanda. Seluruh alam ini wajah. Seluruh alam ini itu nama. Batu sifatnya kuat, keras, kokoh, teguh. Jadi yang punya sifat kuat, teguh itu apa? Eksistensi apa? Seorang ibu pengasih, penyayang, mengayomi. Sebetulnya yang punya sifat itu siapa? Eksistensi apa? Bukan badan kan? Jadi di sini kita mulai nangkap ibu itu adalah sebuah nama. Bukan ibu dalam arti sosial ya, tapi the mother. Atau nanti kita kalau mulai bicara sedikit kenapa Isa Al-Masih Yesus Kristus menyebut the father atau bahasa itu Aba. Itu the source, sumberku. Romo gitu. Jadi di balik kata Romo, apa ya pengalaman eksistensial atau dalam filsafat pengalaman ontologi Bang? Ya. Kalau pengalaman epistemologi kan understanding-nya kan, tapi ontologi, cabe, pengalaman ontologinya apa? Manis. Ya kan? Nah disitulah kalau sudah sampai pada tingkatan nama itu dimaknai adalah sifat khas dari suatu eksistensi, terus sampai kepada yang punya nama, pengalaman realization-nya Bang, disingkat revelation atau wahyu pada Nabi. Ketika misalnya, maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Musa. Innani anallah. Aku ini, aku itu nama. Allah juga nama. Kami juga nama. Kami berarti kan kolaborasi. Sanurihim ayatina fil afaki. Kami akan tampakkan tanda-tanda. Itu orkestra Bang. Iya. Dalam musik itu, keindahan musik itu berarti kami, ya enggak? Ya. Kami di situ kan drumnya masuk, trompetnya masuk, pianonya masuk, ya kan, gitarnya masuk, itu kan kami. Nah di semesta ini ada kami yang bekerja. Makanya di situ mulai paham, kami juga adalah the name untuk satu makna, satu sistem kerja.
kolektif, namanya kami. Ya. Misalnya dialah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, itu maksudnya apa? Yang hidup. Al-Qayyum. Al-Qayyum sendiri nama. Al-Hayyu itu nama. Huwa itu nama. Allah itu nama gitu. Jadi mulailah para sufi ataupun mereka-mereka dalam kontemplasinya nggak bisa kalau sudah sampai pada kontemplasi tadi nama itu adalah the name, makna khasnya udah nggak bisa digeser, udah memang khasnya itu, terus realitasnya sudah tersingkap, menyebut kata Allah, menyebut aku, menyebut itu jadi mantra. Jadi dalam konteks ini nama itu bisa jadi mantra, jadi punya power. Jadi abrakadabra itu jadi power. Jadi kalimat la ilaha illallah itu satu kalimat itu juga nama. Salawat itu nama. All is well itu juga jadi nama. Seseorang yang sudah punya pengalaman ontologi dan juga maknawi tentang kata all is well in English, Bang Arif. Kayak Three Idiot itu, atau kayak lagunya Bang Arif sama Aulia, all is well, all is well. Nah, pengalaman ontologi dari seseorang itu semuanya baik-baik saja. Terus begitu dinyanyikan all is well, kata itu jadi membawa kembali kepada pengalaman ontologi atau realization dari all is well. Gimana dengan alhamdulillahirabbil alamin? Jadi mantra itu, wirid itu, zikir itu, makanya nama pun akhirnya disebut. Menyebutnya adalah menjadi membawa kepada pengalaman itu. Setelah ada rentetan tadi. Nah, akhirnya nama juga akhirnya menjadi barzakh, perantara untuk mengalami. Nah, mudah-mudahan dari paparan tadi diruntut, gak sembarangan lagi. Jadi nama itu terlihat misalnya kayak jadi simbol. Ini nama kan alif lam lam ha. Yin dan yang juga dalam tradisi Cina ataupun Tao itu atau I Ching itu adalah nama. Bahkan digunakan oleh Lao Tzu. Nama yang masih disebutkan itu bukan nama yang sebenarnya. Iya. Nah, itu benar. Gitu. Jadi, nah tapi kan tadi Bang Ari membawa dalam konteks postmodernisme, ada brand Hermes gitu kan, Rolex. Tapi itu dibangun Bang Ari, itu di-create, itu di-framing. Ya nggak? Itu di-framing. Nama dalam pengertian begitu di-framing. Gitu. Dulu juga ada namanya cebong kampret itu kan, ya benar ya, ya kan? Iya, betul. Itu kan zaman 2019 ada kadrun gitu kan, kemarin ada gemoy gitu. Jadi, tapi itu masa berlakunya tidak lama, nggak lama. Tapi kalau Ismul Azam ataupun nama dari yang dinamakan itu abadi. Nah, apa nama yang sudah jadi kata, jadi simbol yang sudah tersingkap maknanya bagi teman-teman yang punya power? Nah, itu dia punya impact besar. Jadi di sini mulai apalah arti sebuah nama? Yes. Ketika seseorang itu belum punya pengalaman maknawi, kontemplatif, belum punya pengalaman ontologi tentang itu, dia jadi ya nggak ada artinya sebuah nama bagi dia. Tapi bagi mereka yang sudah punya pengalaman ontologi maksudnya
yang sudah sampai kerasa tersingkap. Nama itu powerful, makanya atas nama Allah gitu. Atas nama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sebuah nama. Iya. Ini sudah menjadi collective consciousness bagi banyak orang. Sebuah nama Indonesia. Sekarang mulai dikasih lagi framing baru namanya Nusantara. Siapa yang ngasih nama Indonesia? Nah itu kan ada dulu dalam konteks sejarah. Tapi nama yang hakiki adalah nama yang muncul dari karakter khas dari suatu eksistensi. Jadi ada nama yang temporary karena dia di-create. Tapi kalau makna yang datang dari hakikat sesuatu itu bukan di-create. Dia ditemukan, dia tersingkap. Ya. Kira-kira Bang Arif, alhamdulillah bisa berbagi di sini teman-teman, supaya paling tidak ada tadi kata satu saran buat kita semua di sini. Apa ya satu nama yang sudah punya impact besar dalam hidupku, ku jadikan satu mantra, jadi wirid, jadi itu menolong aku. Kenapa? Karena aku sudah menemukan hakikat atau realitas, the name di balik nama itu. The name and the name. Nama dan yang dinamakan gitu. Oke, ini sudah sampai ke intinya tadi. Tapi seperti biasa aku mau coba untuk merelasikannya dengan kehidupan sehari-hari, terutama anak muda gitu ya. Terutama bagaimana nama itu sebenarnya punya kekuatan tadi itu. Seperti yang Bang Dame bilang tadi, tapi mungkin gini ya, Bang Dame tadi bilang ada nama temporer dan yang hakiki, misalnya Hermes atau itu kan masih temporer gitu, atau brand apapun sebenarnya. Tapi itu punya kekuatan juga gitu kan. Dan seperti yang kita saksikan di Pilpres kemarin, kata gemoy atau kata abah itu punya kekuatan sendiri gitu. Dan menggerakkan orang. Nah, tapi mungkin yang perlu kita tanya, gali lebih dalam adalah nama yang framing itu apa gitu. Jadi misalnya itu kan tadi hasil framing, tapi esensinya apa di balik itu? Misalnya gini deh, mungkin pada masa pahlawan kita dulu itu sedang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mereka menggunakan nama-nama yang temporer untuk itu. Tapi di balik itu ada nama kemerdekaan, nama keadilan gitu kan. Sang adil ada di balik itu. Nah, itu kan yang harus digali gitu. Jadi kalaupun memang itu temporer, dia punya topeng sebagai merek atau sebagai identitas belaka. Tapi powernya itu nggak bisa kita pungkiri gitu, menggerakkan masyarakat, dan itu ada certain realness, realitas tersendiri di situ kan. Kasih contoh lagi misalnya gini, bagaimana identitas nama doang itu juga menjadi ada realitas bersamanya. Bagiku itu yang paling menarik gitu Bang. Bagaimana realitas itu masuk ke namanya. Jadi itu susah kita bedakan, bahkan mereka jadi lebur gitu. Misalnya pengalaman yang pernah masuk konser karena belinya calo gitu misalnya kan. Jadi harus ada surat kuasa. Nah, surat kuasa ini kan atas nama si pembeli terus ngasih ke kita, si penjual ke kita gitu kan. Jadi seakan-akan kita bisa masuk karena ada nama si penjual di situ. Nama penjualnya ini nggak harus si penjualnya datang, tapi lihat nih udah ada tanda tangannya, ini sudah kehadiran dia gitu. Jadi itulah juga yang terjadi di atas nama dengan nama. Menyebut namanya itu punya kekuatan tersendiri. Bang Dame mungkin sering menggunakan contoh ini kan, terutama untuk generasi 80-an kali ya, generasi Orba. Kata cendana gitu punya kekuatan tersendiri gitu. Kalau anak muda mungkin sekarang itu nggak relate lagi, jelas nggak relate. Dan tidak ada satu kata. Kalau itu mungkin satu kata yang powerful gitu pada generasi boomer. Tapi generasi Gen Z sekarang mungkin lebih desperate kali ya. Merek, mungkin nama-nama merek gitu yang jadinya bikin mereka
wah gitu. Jadi apa yang duluan nama atau realitasnya gitu. Pada level paling dalam ya barengan jadinya kan. Misalnya di salah satu kitab di kitab sahabat kita yang Kristiani misalnya kan, kalau nggak salah kitab Yohanes ya, di awalnya pada mulanya adalah kata ya, firman gitu kan. Pada mulanya adalah firman. In the beginning is word gitu. Jadi ketika realitas dan nama bersatu, yaitu tadi nama yang paling agung itulah intinya gitu kan. Ambil contoh lebih gampang lagi gini, ketika misalnya sebuah merek itu udah begitu masuk ke dalam diri kita ya, sudah benar-benar terinstal dalam pikiran kita, kita ngelihat logonya aja tanpa ada kata di bawahnya, tanpa berteriak itu logo apa, kita tahu ini logo Nike misalnya, yang kurva itu kan. Jadi nggak ada kata-kata, seolah-olah logonya bilang Nike, seolah-olah logonya berteriak gitu. Jadi just do it gitu kan, itu nggak ada kata-kata, sebuah tanda aja, tapi namanya hadir. Sebaliknya juga nama realitasnya juga hadir. Gitu. Oke, Bang. Mau apa nimpalin di sini? Jadi sebuah nama itu jadi powerful karena dia di campaign, dikenalkan. Ketika maknanya atau pengalaman terhadap kata atau nama itu sudah dapat, dia jadi powerful. Jadi ada proses mengenalkan, masuk, terus setelah masuk dia menjadi menggerakkan. Yes. Saya kata dana bagi anak-anak sekarang mungkin nggak relevan lagi. Atau kata Herme itu bagi orang kampung santai aja Bang Arif, misalnya mungkin Rolex, karena belum masuk dalam batin mereka. Tapi kan pengalaman ada masuk di pengetahuan, ya terjadi brand awareness atau campaign, diulang-ulang, masuk, ada makna di situ, ada pengalaman, ada taste. Tapi kalau nama yang abadi itu, nama dari segala nama, itu kan sebetulnya kalau di Vedanta ya adalah, ya dalam agama ya sang realitas wujud. Jadi apapun yang disentuh oleh zat itu, kehadiran sang ada itu semua jadi powerful Bang. Jadi semua, misalnya kayak Herme, itu kan bagi mereka yang sudah punya taste, pengalaman langsung, itu kan sebuah pengalaman, memang kualitasnya bagus banget Bang Arif. Sama dengan Apple lah Bang Arif, kalau di teknologi. Apple itu kan dia punya kelas karena dia jaga dan dia konsisten gitu. Tapi bagi orang yang belum pernah masuk ke pemahaman ataupun pengetahuan info tentang Apple, Mac gitu, ya nggak ngefek ke dia Bang, dia nggak ngefek. Tapi kan pengalaman nama yang datang dari realitas alam, misalnya kayak api panas gitu kan, itu universal kan, itu yang dimaksud, itu maksudnya. Dan kalau nama yang di-create, dia bisa abadi selama tetap masuk dalam kesadaran kolektif gitu. Misalnya dulu bangsa Romawi masih ada jejaknya, tapi kan diulang-ulang bangsa Romawi, bangsa atau apa namanya yang di Indonesia itu, yang di bukunya Plato ada Atlantis gitu-gitu, itu kan ada yang mencoba menghidupkan, kan susah gitu. Dia sudah tidak lagi setia pada the name, ya udah hancur. Jadi sebuah nama kalau tidak terhubung dengan the name, wujud, itu mati udah. Dia akan ditelan oleh sejarah. Nama Muhammad misalnya, Muhammad itu nama teman-teman. Kenapa dia tetap abadi sampai sekarang? Karena dia related dengan sang wujud gitu. Anak al-haknya al-halaj gitu kan, halaj itu kan satu sosok, dan dia menggunakan satu ekspresi yang anak al-hak, itu
itu bagaimanapun susah itu dihancurkan gitu. Ada aja yang mengangkat balik gitu. Dan wujud tauhid manunggalun kaulo Gusti itu kan nggak bisa dihapus, suwung gitu loh. Nirwana juga jadi band gitu loh, Nirvana gitu. Yeah. Jadi kuncinya adalah sebuah nama menjadi abadi ketika dia datang dari terhubung dengan yang abadi, yaitu the name, Ismul Azam, zat, sang kesadaran, Satchit Ananda. Gimana menghancurkan Satchit Ananda? Benar. Realita, cit kesadaran, Ananda itu bliss. Ya. Jadi kepengalaman kedamaian itu, kalau sudah tersingkap pada kita, apapun kata yang kita pakai untuk mengalami itu kembali, itu akan abadi, Rip. Ya. Jadi nama itu udah udah diruntut sampai kepada yang punya nama gitu, the name gitu. Aku adalah nama. I am in English. Kesadaran, kehadiran, itu nama loh teman-teman. Peace, itu nama. Jadi nama yang asli adalah ontologinya. Dan ontologinya itu bukan hanya fisik ya, bahkan fisik itu hanyalah salah satu layer aja yang paling luar, bahkan yang luar. Yes, benar. Nah, teman-teman tinggal ambil pengalaman yang tersingkap pada teman-teman. Jadi kita bisa ketemu, katakanlah ketemu Tuhan melalui namanya loh. Karena pada namanya itu dia hadir. Yes. Karena di situ ada sifat dia. Jadi bertemu Tuhan itu nggak usah nunggu mati. Ya apa-apa. Nama yang ini dulu yang tersingkap kepada. Dan nama itu ketika disebut 99 itu kan satu penyimbolan juga tak terbatas. Ya. Jadi kalau seorang guru sufi misalnya menyebut aku bertemu nama-nama di mana-mana, ya cahaya adalah namanya, nur. Itu pun juga dengan Nabi Adam ya, diajarkan nama-nama kan. Nama, iya. Diajar nama-nama itu disikapkan. Jadi kita adalah Adam yang sedang membuka diri untuk tersingkap nama-nama. Bukan nama-nama benda-benda yang itu kan pemberian pikiran yang terbaik. Jadi nama yang disingkapkan ke Adam adalah nama yang sifat khas dari realitas, teman-teman. Yes. Bukan kata-katanya, bukan. Jadi dalam meditasi, itu ini tersingkap, dibuka, nggak ada keraguan di dalam. Itu nama-nama yang disikapkan ke Adam sehingga dia jadi khalifah. Wow. Ini luar biasa itu nih. Banyak. Yes, ini Mbak Meta datang dari Vietnam. Mbak Meta, apa kabar? Vietnam atau Kamboja? Ada kayaknya pertanyaan sebenarnya. Oke. Kamboja. Bang Dame, kalau kita baik sharing, terus diam-diam orang itu ternyata intensinya nggak bagus, ternyata oportunis, gimana mengenakan hati untuk menerimanya? Mana tadi dia bilang terima kasih, saya sudah perhatian, aku terharu. Dalam hati kemana dia bilang gitu, mana pakai ketik hahaha. Oh, jadi intinya dia ngomong A tapi intensinya B gitu ya, negasinya gitu. Bukan. Ya. Oke. Ini ya, jadi yang bisa kita, iya betul. Nah, bisa dijawab Bang Dame, gimana cara mengenakan hati? Tadi pertanyaannya itu. Jadi lagi sharing terus. Kalau self inquiry teman-teman,
kalau teman-teman sudah suka ikut self-inquiry yang di Swaguru, kan setiap ada peristiwa, ada yang situasi apapun, kita tidak sibuk membahas sesuatu itu yang datang. Tapi simbol dari menutup mata, close your eyes, bertanya pada diri, siapa diriku yang terganggu dengan orang ini, yang tidak enakan ini, tidak nyaman. Diriku yang mana? Saya suka nyebut belakang ini namanya personaku yang mana. Jadi ketika kita sudah menyadari persona kita yang gak enakan, gak nyaman sama kejadian yang itu, ada diri yang mengamati. Nah, situ baru kita teliti persona yang tidak nyaman ini dari mana. Cara supaya itu ya kembali kepada diriku yang bisa mengamati personaku itu. Bahkan ini menjadi isyarat untuk kita bahwa kita masih dominan. Personaku yang tidak nyaman. Jadi kehadiran orang ini justru men-trigger aku untuk bisa mengenal personaku yang tidak nyaman. Itu sebuah karunia, teman-teman. Kalau saya berdiri depan cermin, di situ tampak berantakan wajah, nggak ada, kok ini berantakan banget, ini cerminnya, enggak. Wajah itu memberitahu pada diriku, wajahku lah yang berantakan. Itu pendekatan self-inquiry. Makanya beberapa orang yang belajar praktek self-inquiry agak susah dia, karena dia tidak mau jujur untuk meneliti dirinya. Situasi itu mengingatkan aku, ada dalam diriku persona yang tidak nyaman. Ya, mau disebut ini separate self, ego, silakan. EP, ego personality. Kalau saya fokus gimana yang mengenakannya, udah kita diam, hening, kita coba olah. Karena begitu kita sudah aman, persona ini terlokalisasi. Dia tidak lagi menjadi monster. Dia tidak mengembangkan kreativitas, hidup gue paling kayak melo gitu, kayak merasa paling menderita di dunia gitu. Jadi jangan fokus pada wajah yang dihadirkan atau situasi, tetapi fokus pada apa dalam diriku yang ke-trigger gitu. Jadi kita sudah bisa itu, kita bisa berterima kasih kepada orang yang membuat kita tidak nyaman itu. Simpelnya begitu, tapi prakteknya kadang susah ya kalau bagi orang biasa. Betul. Itu kayak nonton film horor, kita tahu itu layar, tapi kita tetap ketakutan. Ya. Soalnya apa? Film horornya di benak kita. Nah, itu perlu self-inquiry itu memang. Yeah. Kalau tidak self-inquiry akan dia mengendap, dan jadinya ya itu setiap dengar nama orang yang kita benci itu sudah kita udah stres. Itu dia. Padahal nambah ini, makin besar dia, kayak dikasih makan. Betul. Persona itu dikasih. Iya. Jadi dengar namanya aja orang yang nyebelin itu bikin langsung lagi-lagi hubungannya dengan nama kan. Jadi terungkap kepada kita nama-nama, sifat-sifat dia itu yang ternyata merupakan cerminan dari kita gitu kan. Itu ya bagian dari kita, bagian dari bagian kita. Gitu. Oke. Luar biasa nih. Ya, terima kasih Bang Ari. Tema ini penting, ini dielaborasi ya teman-teman. Prinsip-prinsipnya tadi sudah tersampaikan. Yes. Bisa closing statement, silakan Bang Damai. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi kontemplasi nama ini dalam tasawuf, dalam sufi, bahkan dari tradisi ajaran para suci ini luar biasa penting. Jadi ini bukan ekstrakurikuler gitu. Ini adalah kurikulum abadi dan jadi bagi sahabat-sahabat menonton ini silakan telusuri
Soalnya di Swagu nanti kita eksplorasi lagi direct path-nya gitu. Kita coba relasikan dengan tradisi tasawuf. Namaste kan istilah mengingatkan kita pada nama. Namaste, Bismillah, ya. Yes. Ya. Dan nama dari segala nama adalah Allah. Dia, zat. Nggak lagi yang menyebut nama atau kata itu sudah jadi nyampe sama seperti kata aku. Aku itu sudah membuat kita jadi sadar. Aku bukan kami, ya, bukan sifat, bukan histori. Aku itu nama. Ya mudah-mudahan teman-teman, ya. Jadi apalagi Bismillah. Yes. Thank you Bang Arif. Oke. Terima kasih Bang Dami. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah datang. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga karena ya setidaknya bagiku ya. Karena ini mengeksplorasi tentang hal-hal yang mundane bahasa Inggrisnya. Biasa aja, tapi ketika diselami jadi ternyata luar biasa. Yaitu misalnya nama kan. Udah direntetin banyak dari huruf sampai identitas hingga realitas itu sendiri, dan cicipan realitas selalu ada gitu, bahkan di yang paling luar gitu ya. Dari nama yang paling permukaan pun kita sudah sebenarnya, makanya nama adalah gerbang tanda kan, agar kita bisa sampai kepada realitas. Bagi yang belum mengalami realitasnya akan mengenal itu sebagai ya udah sekedar itu aja. Jadi nama aja, kata-kata aja. Jadi yang paling penting teman-teman di sini mungkin yang bisa langsung refleksi praktis adalah apa nama, apa kata yang bikin aku merasa langsung gitu. Dan itu bisa berubah-ubah gitu ya. Nama ucapannya bisa berubah-ubah, tapi rasanya tetap sama aja. Dari satu waktu aku dapat nama ini, kata ini sebagai misalnya hakikat cinta atau hakikat kebahagiaan, antusiasme, atau mungkin nama swaguru itu sendiri kan kita dulu berpikir mungkin filosofi yang leadership gitu ya Bang Dame, lalu ruang 34, akhirnya swaguru gitu. Tapi masing-masing itu ada rasanya. Kita nggak fokus ke namanya, kita fokus ke rasanya gitu kan. Baru akhirnya sampai namanya swaguru gitu. Kita baru sadar ketika namanya swaguru, oh ternyata nama yang hadir adalah pembelajaran, pendidikan, sang ilmu, gitu-gitu. Jadi bukan nama yang menampil yang penting, tapi the real name tadi itu, gitu. Sama tadi kalau misalnya kita diberi surat kuasa, itu kan bukan nama kata si orang yang berkuasanya, tapi kekuasaan gitu. Itu juga nama sendiri tuh, kekuasaan itu nama gitu. Kalau misalnya nama yang tertera adalah mantan presiden, nggak berlaku lagi. Tapi kalau nama adalah sang presiden, jadi kursi presiden, kursi raja, tahta yang kosong itu namanya gitu kan. Itulah yang memberi kita kekuatan. Nah, teman-teman, semoga bisa mendapatkan atau menemukan atau menyadari nama yang sebenarnya sudah menggiringi kita setiap hari, membuat kita semangat untuk bangun pagi, tapi tidak disadari aja, gitu. Oke, sedikit Bang. Thank you. Sedikit ya, silakan. Mungkin bagi Bang Arif kata kosong itu dahsyat ya Bang Arif. Itu dahsyat. Sekarang jadi kita nyebut ruang tanpa nama gitu. Kosong itu Arif punya dahsyat itu. Tak kosong. Lupa nama ingat rasa, betul. Asal jangan bilang itu ke pacar aja, ya. Itu bisa ribet rasanya aja dapat. Oke, thank you. Ini perlu ditonton teman-teman ya di YouTube. Dan terakhir teman-teman, ini akan untuk 2 minggu depan sih. Tema apa yang akan dibahas bisa nanti komentar aja. Kita akan buka semacam Q&A di story.
apa tema yang akan dibahas, kira-kira teman-teman mau bahas apa. Nanti di 2 minggu depan akan kita pilih mana yang menarik, itu akan kita bahas. Kira-kira itu aja. Oke, semoga kesempatan ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa all is well. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.